kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta. Nah, ada dua kejadian di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang pertama itu diceritakan di bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan kemudian di bab 17 ayat 11 sampai dengan 19, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta sekaligus. Nah, karena kita mau membicarakan Yesus yang menyembuhkan orang kusta, kita perlu melihat apa yang dikatakan di dalam Taurat tentang orang kusta. Hukum Taurat memang memberikan peraturan mengenai orang-orang kusta ini. Urusannya pertama-tama bukan dengan soal kesehatan, tetapi dengan soal ketahiran dan kenajisan. Dan kita bisa melihatnya secara menyeluruh, hukum mengenai kusta itu di kitab Imamat bab 13 dan 14. Nah, kita lihat dulu bab 13 ayat 45 sampai dengan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi menurut kitab Imamat ini, orang yang kena kusta harus tinggal di luar perkemahan, tinggal di luar perkampungan. Pakaian mereka khusus, pakaian mereka sobek-sobek, dan rambut mereka diurai. Dan kalau ada orang yang melihat orang-orang kusta ini, maka si kusta harus teriak, najis, najis. Maksudnya supaya orang yang melihat mereka waspada dan jangan sampai mendekati orang-orang kusta ini. Kemudian dikatakan dengan jelas bahwa orang yang kena kusta itu najis. Dia kotor secara ritual, sehingga tidak boleh bergaul dengan orang pada umumnya. Tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat. Karena kalau sampai orang bersentuhan dengan orang kusta, maka orang itu menjadi najis. Orang kusta itu najis, menyentuh orang kusta, dia juga menjadi najis. Dan kalau sudah begitu, maka orang yang najis tidak boleh ikut serta di dalam peribadatan. Baik, sekarang kita lihat yang di Lukas bab 5. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini sendirian, tidak dalam kelompok. Nah, dikatakan bahwa orang ini sedang berada di dalam kota. Bisa jadi yang dimaksudkan di dalam kota atau di luar kota, karena nyatanya dia sendirian, dan kemudian Yesus mendekati orang ini nantinya. Jadi mungkin bukan di dalam kota bersama orang-orang yang lain, tetapi di luar perkampungan atau di luar kota. Nah, orang ini melihat Yesus, lalu menyampaikan permohonan supaya Tuhan Yesus mentahirkan dia. Ingat kembali, menurut kitab Imamat, orang yang kusta itu najis. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan,
begini sambil mengulurkan tangan, menjamah orang itu, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, Tuhan Yesus mengulurkan tangan, lalu menyentuh orang kusta itu dan mengatakan, aku mau engkau menjadi tahir. Nah, hanya dengan mengucapkan kalimat singkat ini, Yesus bisa membuat orang itu tahir. Artinya, orang ini bersih kembali kulitnya. Orang yang kusta itu badannya bisa dikatakan penuh borok, buruk sekali. Jadi ada penderitaan fisik yang dialami karena kustanya, dia sendiri mungkin jijik melihat badannya. Nah, kemudian orang-orang lain melihat dia sebagai orang yang najis. Ini penderitaan yang lain lagi. Dan masih ada lagi. Karena orang ini najis, terasing dari manusia, dari saudara-saudara, dari sesamanya. Kemudian juga ada yang mengatakan orang yang kusta, yang badannya menjijikkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang ini harus merasa berdosa. Ini penderitaan yang lain lagi yang harus dialami oleh orang yang kena kusta. Nah, dengan menyembuhkan orang ini, maka Yesus membebaskan dia dari 3 macam penderitaan. Penderitaan yang pertama, dia bebas ya dari sakit fisik yang membuat dirinya jijik. Yang kedua, dia bebas dari keterasingan. Karena selama dia menderita kusta, dia tidak boleh bergaul dengan siapapun yang sehat. Yang ketiga, dengan membuatnya sembuh, Yesus membuat orang kusta ini tahir. Maksudnya, dia boleh bergaul lagi dengan sesama manusia, dengan saudara, dan boleh ikut lagi dalam ibadah. Nah, setelah Yesus membersihkan orang ini dari kusta, Yesus berpesan begini di ayat 14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini kita akan diskusikan setelah kita lihat Lukas bab 17. Baik, sekarang kita beralih ke Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dikatakan begini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Yesus mau memasuki suatu desa. 10 orang kusta mendatangi Yesus tetapi tidak berani mendekat. Nah, mereka sangat memperhatikan hukum yang berlaku di masa itu. Tidak boleh dekat kepada orang yang sehat. Nah, mereka berdiri dari jauh dan kemudian berteriak kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Mereka memohon belas kasihan kepada Yesus. Nah, kalau yang di Lukas bab 15 tadi, Yesus itu menjamah orang kusta. Tetapi di dalam Lukas bab 17 ini berbeda. Yesus berkata begini di ayat 14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi tidak ada
Yesus yang menjamah, tidak ada kata-kata Yesus yang mengatakan, jadilah engkau tahir. Yesus hanya berkata kepada 10 orang kusta ini, pergilah kepada para imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka mendengarkan kata-kata Yesus, lalu pergi. Kemana? Bisa jadi yang dimaksudkan mereka pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Supaya imam-imam melihat keadaan mereka. Nah, di dalam Injil Lukas yang bab 5 tadi, Yesus sebenarnya juga menyampaikan perintah yang sama. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka disembuhkan dari kusta, tetapi mereka tidak diminta untuk pergi kepada tabib, tetapi justru kepada para imam. Mengapa? Nah, kita akan melihat kembali apa yang dikatakan di dalam kitab Imamat berkaitan dengan kusta ini. Nah, yang akan kita lihat sekarang, bab 14, Imamat bab 14, mulai dari ayat 2. Ini ketentuan tentang orang-orang yang sudah sembuh dari kusta. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi ke luar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercikkan 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang. Nah, kemudian orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Jadi begini, orang yang kena kusta itu memang fisiknya sakit. Tetapi kusta bukan hanya soal kesehatan untuk orang Yahudi, tetapi juga soal ketahiran. Orang yang menjadi kusta menjadi tidak tahir, dia najis. Nah, yang berwenang untuk menentukan apakah orang itu tahir atau najis bukan tabib, melainkan imam. Nah, orang yang sudah sembuh dari kusta harus dibawa kepada imam. Imamlah yang harus memeriksa apakah orang ini sudah benar-benar tahir atau belum. Kalau memang orang kusta ini sudah benar-benar sembuh dan siap untuk ditahirkan, maka ada upacara khususnya. Upacara khusus untuk menunjukkan, untuk membersihkan bahwa dia sudah tahir. Nah, kembali kita ke Injil Lukas di bab 17 ayat 14. Yesus meminta supaya orang-orang kusta itu memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Maksudnya untuk meminta supaya para imam memeriksa apakah benar dia sudah bersih dari kusta. Nah, dalam Injil Lukas yang di bab 5,
Itu Tuhan Yesus juga meminta supaya orang yang sudah disembuhkan dari kusta itu mempersembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nanti biar imam yang memeriksa lalu memutuskan apakah mereka sudah tahir atau belum. Nah, kalau sudah, ikuti kata-kata imam, lakukan persembahan seperti yang dijelaskan di dalam kitab imamat tadi. Nah, kalau sudah begitu, maka orang-orang kusta ini benar-benar sudah sembuh, dia sudah menjadi tahir, dan dia boleh kembali tinggal bersama dengan sesama mereka di desa atau di kota mereka. Nah, kita kembali ke bab 17. Sementara ke-10 orang tadi berjalan untuk menemui imam, kusta mereka hilang, badan mereka sudah bersih. Nah, kemudian ada sesuatu yang terjadi. Bab 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 10 orang ditahirkan oleh Yesus. 10 orang kusta dibersihkan dari kustanya. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah. Orang ini jelas merasakan kegembiraan yang besar karena disembuhkan, dibebaskan dari penderitaan yang berat. Dia kembali kepada Yesus yang sudah membebaskannya dari penderitaan itu. Nah, ketika melihat orang ini, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini pertanyaan yang mengungkapkan keheranan Yesus. Mengapa yang 9 tidak kembali kepadanya dan memuliakan Allah? Ya, bisa jadi orang akan berkata, kan Tuhan Yesus tadi pesannya supaya mereka memperlihatkan diri kepada imam. Ya sudah, mereka pergi kepada para imam. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini membantu kita untuk mengerti ucapan Yesus. Allah berkarya di dalam diri Yesus, membuat orang kusta ini menjadi tahir. Nah, orang Samaria ini melihat apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Dia kembali kepada Yesus karena melihat yang dikerjakan oleh Allah untuk dirinya. Nah, saudara-saudara, dengan menyembuhkan orang-orang kusta ini, Tuhan Yesus juga mau menunjukkan sesuatu mengenai kerajaan Allah. Yesus datang untuk memberitakan datangnya kerajaan Allah. Dan dengan menyembuhkan orang kusta, Yesus mau menunjukkan di dalam kerajaan Allah nanti tidak akan ada yang mengalami penderitaan. Di dalam kerajaan Allah nanti tidak akan ada kenajisan. Yesus datang untuk membersihkan manusia dari dosa dan kenajisan supaya manusia layak untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang abadi di surga. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.